Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afianti Abdul Karim dari kelas PGSD 3A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang variabel pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan, ada 4 poin yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu variabel pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang kedua, kondisi pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Yang keempat, hasil pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Baiklah, saya akan menguraikan poin pertama yaitu pengertian variabel pembelajaran menurut ahli. Yang pertama, Regul dan Merrill UNO 2006 memodifikasi variabel-variabel pembelajaran yang semulanya 4 variabel menjadi 3 variabel saja. Yang pertama, variabel kondisi pembelajaran adalah faktor yang mempengaruhi metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Variabel ini berinteraksi dengan metode pembelajaran dan hakikatnya tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua yaitu variabel metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Yang ketiga yaitu variabel hasil pembelajaran adalah semua efek yang dijadikan sebagai indikator tentang nilai dan penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Hasil pembelajaran biasa berupa hasil nyata dan hasil yang diinginkan. Hasil nyata yang dicapai dari penggunaan satu metode di bawah kondisi tertentu. Menurut pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Duncan dan Biddle segala 2005 bahwa ada 4 variabel interaksi dalam proses pembelajaran atau pengajaran kelas, yaitu variabel pertanda atau presage variabel berupa pendidikan. Yang kedua, variabel konteks atau konteks variabel berupa peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, variabel proses atau proses variabel berupa interaksi peserta didik dan pendidik. Yang keempat, variabel produk atau produk variabel yang berupa perkembangan peserta didik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, poin yang kedua yaitu kondisi pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Penggunaan variabel metode dipengaruhi oleh variabel kondisi pembelajaran. Regul dan Merrill mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah gambaran tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, karakteristik bidang studi dan kendalanya. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek satu bidang studi yang memberi landasan penting dalam menentukan strategi pembelajaran. Kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek kualitas individu siswa yang mencakup bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah diperoleh. Poin yang ketiga yaitu metode pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Metode pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, organizational strategi atau strategi pengorganisasian. Merupakan metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada kegiatan pemilihan isi, pembentukan diagram, format, dan seterusnya. Strategi perorganisasian dibedakan menjadi 2, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Strategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Yang kedua yaitu delivery strategi atau strategi penyampaian. Merupakan metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta memberikan respon siswa. Bidang kajian utama strategi ini adalah media pembelajaran, dan fungsi strategi penyampaian adalah 1. Menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan siswa untuk menampilkan untuk kerja. Yang ketiga yaitu manajemen strategi atau strategi pengelolaan. Merupakan metode untuk menata interaksi antara peserta didik dengan variabel pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang akan dipilih dan digunakan sebagai proses pembelajaran. Poin keempat yaitu hasil pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran.
Secara umum, hasil pembelajaran dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu efektivitas atau efektivitas. Efektivitas pembelajaran diukur dengan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. 4 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur adalah tingkat kesalahan, kecepatan untuk kerja, tingkat ahli belajar, tingkat retensi dan materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi pembelajaran diukur dengan rasio antara efektivitas dan jumlah waktu serta jumlah biaya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, appeal atau daya tarik. Daya tarik pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Ini juga erat kaitannya dengan daya tarik pada bidang studi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.